Rilis jadwal terbaru penetapan nomor induk pegawai atau NIP dan pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 telah dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara atau BKN, di mana jadwal pengangkatan CPNS dan P3K 2024 diundur menjadi 1 Oktober 2025 bagi CPNS dan 1 Maret 2025 bagi P3K. Hal ini tentunya menuai banyak tanggapan dan tidak sedikit masyarakat yang kecewa, terutama bagi calon ASN yang telah menjalani proses seleksi panjang hingga yang saat ini sudah resign dari tempat kerja lamanya. Kabar tersebut semakin banjir komentar publik ketika Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Zudan Arif Fakrullah, mengusulkan agar para calon aparatur sipil negara yang sudah resign dari tempat kerja sebelumnya untuk bisa kembali kerja di tempat lamanya tersebut, di mana Zudan mengungkapkan usulan itu bertujuan sebagai upaya dan bentuk empati Zudan terhadap nasib CASN agar tidak merasa ditelantarkan. Hal itu ia sampaikan dalam rapat koordinasi penyesuaian penetapan NIP, CASN, dan P3K baru-baru ini, tepatnya usai pengumuman pengunduran pengangkatan CASN yang lulus seleksi hingga Oktober 2025 mendatang. Jika usulan tersebut disetujui, ia akan meminta para instansi kementerian atau lembaga mendata perusahaan para CASN yang terlanjur mengundurkan diri tersebut untuk dihubungi oleh BKN agar dipekerjakan kembali. Zudan menemukan fakta di lapangan banyak CASN terpilih yang sudah terlanjur resign dari tempat kerjanya untuk diangkat di tanggal yang sebelumnya sudah direncanakan, sehingga ia tahu ada kekecewaan oleh para ASN tersebut. Dan maka dari itu, dirinya juga akan mengkomunikasikan kepada perusahaan-perusahaan lama CASN agar mau menampung mereka kembali hingga setidaknya 30 September mendatang. Dalam surat Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN 2793-P/04.01/SD/K/2025 perihal penyesuaian jadwal seleksi calon ASN kebutuhan tahun 2024 tanggal 8 Maret 2025, Zudan mengatakan banyak instansi yang mengajukan permohonan penundaan atau pengunduran TMT pengangkatan CPNS dan P3K dalam proses penetapan NIP yang sedang berlangsung. Sehingga hal itu yang menjadi salah satu faktor penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS dan P3K 2024 dirubah lagi, yang akhirnya membuat ramai penolakan surat edaran tentang penundaan pengangkatan calon ASN 2024 tersebut. Jika mengacu pada jadwal seleksi CPNS terakhir, seharusnya para peserta CPNS dan P3K ini akan diangkat sekitar bulan April hingga Mei 2025. Namun, karena jadwal yang baru, mereka harus menunggu hingga berbulan-bulan lamanya. Adapun alasan penundaan pengangkatan ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, Rini Widiantini, menyebut karena data tentang formasi, jabatan, dan penetapan membutuhkan penyelarasan lebih lanjut. Rini menyatakan sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan CASN. Pahitnya, tidak sedikit dari calon abdi negara ini yang sudah keluar atau resign dari pekerjaan sebelumnya karena sudah diterima menjadi CPNS atau P3K. Hal itu membuat mereka tidak memiliki pekerjaan sembari menunggu pengangkatan CPNS dan P3K 2024. Meski banyak kontra dalam pengunduran dan respon Zudan terkait calon ASN yang sudah resign untuk kembali bekerja di perusahaan lamanya, Zudan tak membuat hal itu menjadi masalah. Karena menurutnya, usulan yang disampaikannya sudah baik dan menjadi solusi agar calon ASN yang sudah terlanjur resign tidak menganggur akibat penundaan pengangkatan ini. Pria yang lahir di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY pada 24 Agustus 1969 ini menerima banyak masukan terkait jadwal terbaru pengangkatan ASN sehingga dirinya berusaha memihak kepada calon ASN tersebut. Seperti yang diketahui, latar belakang Zudan bukanlah sosok baru dalam bidang birokrasi di tanah air. Ia pernah dipercaya memegang jabatan strategis kelas nasional.
Dari website resmi BKN menjabarkan Zudan mendapatkan gelar S1 Hukum di Universitas 11 Maret pada tahun 1992 yang kemudian melanjutkan studi S2 pada jurusan Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro dan lulus pada tahun 1995. Ia melanjutkan studi S3 Doktor Ilmu Hukum di universitas yang sama dan mendapatkan gelar Doktor Ilmu Hukum pada 2001. Zudan mengawali karirnya di pemerintahan pada tahun 1999 menjadi CPNS di Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Setelah beberapa tahun menjadi PNS, ia mendapat kepercayaan untuk menjabat posisi penting. Ia menjadi Kasubit Kader PD Bidang Kader Profesionalisme, Kendiklatan Pusdiklat Kadere, dan Pengembangan Kepemimpinan Bandiklat yang kemudian mendapat kepercayaan sebagai Kabag Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemendagri. Seiring berjalannya waktu, Zudan mengemban beberapa jabatan penting lainnya di lingkungan Kemendagri, di antaranya jabatan JPT Pratama maupun Madya, seperti Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal bahkan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kemendagri, staf ahli bidang hukum, politik, dan hubungan antar lembaga pada Sekretariat Jenderal Kemendagri juga pernah dijabatnya. Posisi terakhirnya sebagai Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Kemendagri. Namun, jabatan struktural di lingkungan Kemendagri, Zudan juga pernah ditunjuk untuk mengisi beberapa jabatan di luar tugas utamanya. Dia juga pernah dipercaya sebagai pejabat gubernur di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, dan terakhir Sulawesi Selatan. Selain aktif di pemerintahan, Zudan juga aktif sebagai dosen di beberapa universitas, baik negeri maupun swasta. Ia merupakan dosen S2 Ilmu Hukum STIH IPLEM Jakarta dan dosen S2 Ilmu Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak. Zudan juga pernah menjadi dosen Magister Manajemen STIE Kubang Semarang, dosen S2 dan S3 Ilmu Hukum Untak Surabaya. Selain itu, Zudan juga pernah menjadi dosen S2 Ilmu Hukum di Universitas Borobudur Jakarta dan S3 Ilmu Hukum Undip, serta beberapa universitas lainnya hingga akhirnya Presiden Prabowo Subianto menunjuk Zudan sebagai Kepala BKN. Banyaknya pengalaman dalam menjabat di berbagai posisi tersebut seolah membuat Zudan terbiasa dalam menghadapi banyak permasalahan, termasuk respon Zudan yang meminta calon ASN untuk kembali bekerja di tempat kerja sebelumnya akibat pengunduran jadwal pengangkatan yang menuai banyak kritikan. Ia menilai respon yang dilontarkannya tersebut tidak hanya respon biasa, namun BKN berkomitmen membantu menghubungi kantor lamanya untuk memperkenankan yang bersangkutan bekerja kembali di sana hingga pengangkatan ASN tiba.